Judul, Pesugihan Tali Pocong, kisah horor yang mencekam. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik yang memecah keheningan desa kecil di pinggiran Jawa. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah rahasia kelam mulai mengintai, membawa teror yang tak terduga. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel cerita misteri ini. Sebelum kita masuk ke kisah mencekam kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru. Jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat bersama di kolom komentar. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dalam hidup ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah dengan pemandangan pegunungan yang biasanya indah, malam itu terasa mencekam. Angin bertiup perlahan, membawa aroma lembab dari sawah yang baru saja disiram hujan. Pak Joyo duduk di depan rumahnya yang sederhana, menatap langit malam yang gelap gulita. Kenapa hidup ini begitu sulit? Bisiknya, hampir tidak terdengar. Tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin, dan tatapannya kosong. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang utang yang terus menumpuk dan sawahnya yang tidak kunjung menghasilkan panen yang layak. Ia merasa seperti berada di ujung jalan. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, suara dari arah pagar mengejutkannya. "Joyo, hei, apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" Pak Karta, tetangga sekaligus teman lamanya, berdiri di balik pagar dengan senyum misterius. Pak Joyo sedikit terlonjak sebelum mengangguk pelan. "Karta, aku sedang mencoba mencari jawaban," balasnya dengan nada lelah. Pak Karta mendekat, membawa aroma rokok kretek yang khas. "Jawaban? Mungkin aku punya solusi untukmu," kata Pak Karta dengan suara rendah, seperti menyimpan rahasia besar. "Apa maksudmu, Kart? Aku sudah mencoba segala cara, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan," kata Pak Joyo, menatap temannya dengan alis yang berkerut. Ia merasa tidak ada lagi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Namun, ekspresi Pak Karta tetap tenang, bahkan terkesan menyembunyikan sesuatu yang gelap. "Kau tahu, Joyo, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika," katanya sambil melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Aku pernah berada di posisimu, dan aku menemukan sebuah jalan pintas." Pak Joyo menatap temannya dengan penuh kecurigaan. "Jalan pintas? Jangan bilang ini tentang hal-hal yang tidak benar," balasnya dengan nada serius. Ia tahu, di desa mereka banyak beredar cerita tentang pesugihan dan perjanjian dengan makhluk halus, tetapi ia selalu berusaha menjauh dari hal-hal semacam itu. Pak Karta tertawa kecil. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Joyo. Tapi jika kau ingin kaya, kau harus berani mengambil risiko," katanya mendekat, berbisik di telinga Pak Joyo. "Pesugihan tali pocong." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Joyo berdiri. Ia pernah mendengar cerita menyeramkan tentang pesugihan semacam itu, di mana seseorang harus mencuri tali pocong dari jenazah yang baru saja dikubur untuk mendapatkan kekayaan. "Kau gila, Kart. Itu berbahaya. Aku dengar banyak yang akhirnya mati dengan cara mengenaskan," kata Pak Joyo, suaranya bergetar. Namun, Pak Karta hanya tersenyum samar. "Yang mati mengenaskan adalah mereka yang melanggar aturan. Jika kau mengikuti semua petunjuk, tidak akan ada yang perlu kau takutkan," balasnya dingin, seolah-olah sudah menjalani sendiri ritual tersebut. Pak Joyo mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi kata-kata Pak Karta terus terngiang di pikirannya sepanjang malam. Ketika ia kembali masuk ke dalam rumah dan berbaring di atas tikar usang di ruang tengah, pikirannya tidak bisa tenang. "Haruskah aku melakukannya? Apakah benar ini satu-satunya cara?" Gumamnya pelan sambil menatap langit-langit. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah, tetapi rasa putus asa semakin kuat menghantui dirinya. Malam itu, ia hampir tidak tidur, hanya membolak-balikan tubuhnya dengan resah. Saat ayam jantan berkokok di pagi hari, ia merasa seperti tidak memiliki tenaga untuk memulai hari yang baru. Pada pagi yang dingin itu, Pak Joyo akhirnya memutuskan untuk mendatangi Pak Karta. Dengan langkah berat, ia berjalan ke rumah temannya yang tidak jauh dari sawah. "Karta, aku sudah memikirkannya," katanya ketika Pak Karta membukakan pintu.
Aku akan mencobanya. Tapi kau harus memastikan bahwa ini tidak akan membawa celaka bagi keluargaku. Tambahnya dengan nada serius. Pak Karta hanya tersenyum, seolah-olah sudah tahu bahwa temannya akan datang kepadanya. Kau tidak akan menyesal, Joyo. Aku akan membawamu kepada seseorang yang tahu cara melakukannya dengan benar. Jawabnya sambil menepuk pundak Pak Joyo. Siapa yang kau maksud? Tanya Pak Joyo dengan nada curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa putus asa membuatnya enggan untuk berhenti. Mbah Surti, jawab Pak Karta singkat. Dia tinggal di ujung desa, dekat hutan. Dia adalah orang yang akan memandu kita melalui proses ini, tambahnya. Nama itu tidak asing bagi Pak Joyo. Mbah Surti dikenal sebagai seorang dukun tua yang sering membantu orang-orang dengan cara yang tidak biasa. Apakah dia bisa dipercaya? Tanya Pak Joyo lagi. Jika tidak, aku tidak akan merekomendasikannya, balas Pak Karta sambil tersenyum tipis. Malam itu, setelah hari mulai gelap dan suara jangkrik mulai menggema di udara, Pak Joyo dan Pak Karta berjalan menuju rumah Mbah Surti. Rumah itu terletak di pinggir hutan, jauh dari pemukiman lainnya. Kenapa rumahnya harus di tempat terpencil seperti ini? Tanya Pak Joyo dengan nada takut. Pak Karta tertawa kecil. Mbah Surti membutuhkan tempat yang sepi untuk melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang boleh mengganggu, jawabnya. Ketika mereka tiba, Pak Joyo merasa hawa dingin yang aneh menyelimuti tempat itu. Rumah Mbah Surti kecil dan terbuat dari kayu tua, dengan cahaya lampu minyak yang redup di dalamnya. Selamat datang. Suara Mbah Surti menyambut mereka ketika pintu dibuka. Wanita tua itu berdiri di depan mereka dengan tubuh yang kurus dan mata yang tajam. Apa yang membuatmu datang kemari? Tanyanya langsung kepada Pak Joyo. Pria itu merasa seperti diselidiki oleh tatapannya. Saya butuh bantuan, jawabnya dengan suara gemetar. Aku tahu, balas Mbah Surti sambil tersenyum tipis. Pak Karta sudah memberitahuku. Masuklah, kita akan membahas ini lebih lanjut, katanya sambil melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan penuh dengan aroma dupa. Malam semakin larut ketika Mbah Surti memulai pembicaraan. Dengarkan baik-baik, Joyo, katanya dengan nada tegas. Pesugihan ini bukanlah lelucon. Kau akan mendapatkan kekayaan, tetapi setiap langkah memiliki konsekuensi. Pak Joyo mengangguk, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi rasa putus asanya telah menutupi ketakutannya. Mbah Surti kemudian mengambil mangkuk berisi air bunga dan meletakkannya di tengah ruangan. Ini adalah awal dari ritual. Kau harus melepas semua keraguanmu sekarang. Jika ada sedikit saja rasa takut, semuanya bisa berakhir buruk, katanya sambil menyalakan dupa yang mengepul memenuhi udara dengan aroma yang tajam. Apakah kau siap? Tanyanya lagi, menatap Pak Joyo dengan mata tajam. Pak Joyo hanya bisa mengangguk pelan. Pak Karta yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan. Jangan khawatir, Joyo. Aku pernah melewati ini, dan lihatlah hasilnya, katanya sambil tersenyum. Namun, senyum itu tidak cukup untuk mengusir ketegangan di hati Pak Joyo. Ia tetap merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Mbah Surti mulai melantunkan mantra dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Ya roh malam, dengarkan panggilanku. Berikan kekuatanmu kepada mereka yang berani menghadapi gelap. Suara mantra itu terdengar seperti datang dari segala arah, membuat bulu kuduk Pak Joyo meremang. Angin dingin tiba-tiba bertiup melalui celah-celah dinding kayu, meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Sekarang, waktunya tiba, kata Mbah Surti setelah selesai melantunkan mantra. Kita akan pergi ke makam yang baru saja digunakan. Di sana, kau akan mengambil tali pocongnya sendiri. Ingat, jangan ragu. Jika kau mundur di tengah jalan, segalanya akan berakhir buruk, katanya sambil berdiri dan mengambil sebuah lentera. Mereka bertiga berjalan melewati hutan yang gelap gulita. Hanya cahaya lentera yang menjadi penuntun mereka. Mbah, kenapa harus di malam Jumat Kliwon? Tanya Pak Joyo dengan suara gemetar. Mbah Surti menjawab tanpa menoleh. Itu adalah malam di mana dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat dekat.
Kau butuh kekuatan itu untuk berhasil. Jawaban itu hanya membuat Pak Joyo semakin takut. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah makam yang masih baru. Tanahnya masih gembur, dan bunga-bunga segar masih tergeletak di atasnya. "Ini dia," kata Mbah Surti sambil menunjuk ke makam tersebut. "Kau yang harus menggali, Joyo. Ini adalah ujian pertamamu." Pak Joyo merasa lututnya lemas, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Pak Joyo mulai menggali. Setiap kali cangkulnya menembus tanah, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. "Cepatlah, waktu kita tidak banyak," desak Mbah Surti. Pak Joyo mencoba mempercepat, meskipun rasa takut semakin menyelimutinya. Ketika cangkulnya akhirnya menyentuh peti kayu, Pak Joyo berhenti sejenak. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Surti mendekat dan berkata, "Buka petinya, ambil tali pocongnya. Itu adalah kuncinya." Pak Joyo merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Paragraf 20. Dengan perlahan, Pak Joyo membuka peti itu. Bau busuk langsung menyeruak, membuatnya hampir muntah. Di dalam peti, tubuh seorang wanita tua terbaring dengan mata tertutup rapat. Pak Joyo merasa bulu kuduknya berdiri saat ia melihat tali pocong yang melilit tubuh jenazah itu. "Ambil talinya, Joyo, cepat," perintah Mbah Surti dengan nada mendesak. Pak Joyo mengulurkan tangan, tetapi sebelum ia sempat menyentuh tali itu, mata jenazah tiba-tiba terbuka. "Jangan sentuh," suara lirih keluar dari mulut jenazah itu, membuat Pak Joyo terjatuh ke belakang. "Jangan dengarkan. Itu hanyalah gangguan," teriak Mbah Surti. "Ambil talinya sekarang juga, atau semuanya akan sia-sia." Dengan napas terengah-engah, Pak Joyo mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia meraih tali itu dengan tangan gemetar, berusaha mengabaikan suara aneh yang terus terdengar. Ketika tali itu akhirnya terlepas dari tubuh jenazah, suara tawa mengerikan terdengar dari sekitar mereka. Pak Joyo merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. "Cepat pergi, jangan lihat ke belakang," perintah Mbah Surti sambil menarik lengan Pak Joyo. Mereka berlari meninggalkan makam dengan tali pocong di tangan Pak Joyo. Namun, sepanjang perjalanan, Pak Joyo merasa seperti ada yang mengejar mereka. Suara langkah kaki dan bisikan aneh terus mengikuti di belakang mereka. "Jangan berhenti. Ini hanya ujian," teriak Mbah Surti ketika mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Surti. Pak Joyo terjatuh ke lantai, kehabisan napas. "Apa yang terjadi tadi? Apa itu benar-benar suara jenazah?" tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Surti menatapnya tajam. "Itu adalah peringatan. Tapi kau berhasil. Sekarang, ritual ini akan selesai, dan kau akan mendapatkan kekayaan yang kau inginkan." Ketika tali pocong itu sudah diamankan oleh Mbah Surti, suasana di rumah mulai terasa berbeda. "Sekarang, Joyo, kau harus mendengarkan dengan baik apa yang akan kukatakan," kata Mbah Surti dengan nada berat. Pak Joyo yang masih terengah-engah hanya bisa mengangguk. "Setiap malam, kau harus menjaga tali ini tetap aman. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya, dan jangan pernah membuangnya. Jika kau melanggar aturan, kau akan menanggung konsekuensinya." Pak Joyo menatap tali pocong yang kini tergeletak di atas meja dengan perasaan campur aduk. "Apa yang akan terjadi jika aku melanggar?" tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Surti menatapnya dengan tajam, seolah-olah ia sudah tahu bahwa Joyo akan bertanya hal itu. "Jika kau melanggar, roh yang terikat dengan tali ini akan menuntut balas. Hidupmu dan keluargamu tidak akan pernah tenang." Jawaban itu membuat Pak Joyo bergidik ngeri. Malam pertama setelah ritual, Pak Joyo merasa tidak tenang. Ia menempatkan tali pocong itu di dalam lemari, menguncinya rapat-rapat. Namun, setiap kali ia mencoba tidur, suara aneh terdengar dari dalam lemari. "Joyo, Joyo." Suara itu lirih, seperti berasal dari dunia lain. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin jelas. Ia menutup telinganya dengan bantal, namun sia-sia. Keesokan harinya,
Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada Pak Karta, temannya hanya tersenyum kecil. Itu biasa, Joyo. Itu hanya ujian awal. Kau harus kuat. Jangan biarkan suara-suara itu membuatmu takut, kata Pak Karta dengan nada santai. Pak Joyo mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan penyesalan. Hari demi hari berlalu, dan kekayaan mulai datang menghampiri Pak Joyo. Sawahnya tiba-tiba menghasilkan panen yang melimpah. Pelanggannya bertambah banyak, dan uang mengalir deras. Namun, di balik semua keberhasilan itu, rasa takut terus menghantui Pak Joyo. Suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar, dan ia mulai melihat bayangan wanita tua di sudut-sudut rumahnya. Suatu malam, suara itu berubah menjadi jeritan. "Kembalikan taliku!" teriak suara itu dengan nada penuh amarah. Pak Joyo terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Ia mencoba untuk tidur lagi, tetapi suara itu terus bergema di telinganya. "Kembalikan taliku!" Merasa tidak tahan lagi, Pak Joyo mendatangi Mbah Surti. "Mbah, aku tidak bisa terus begini." Suara itu tidak pernah berhenti. "Aku merasa seperti sedang diawasi sepanjang waktu," keluhnya dengan wajah penuh ketakutan. Mbah Surti hanya menghela napas. "Kau harus tetap tenang, Joyo. Jika kau goyah, roh itu akan semakin kuat. Kau tidak boleh menunjukkan kelemahanmu." Malam itu, Pak Joyo mencoba untuk mengikuti saran Mbah Surti. Ia duduk di ruang tamu, memandangi tali pocong yang diletakkannya di atas meja. "Aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut," gumamnya berulang-ulang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat tengah malam tiba, bayangan wanita tua itu muncul di depan pintu kamarnya. "Kembalikan taliku," bisiknya dengan suara yang membuat bulu kuduk meremang. Pak Joyo melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi ia perlahan melangkah mendekat, dengan tali pocong yang tergantung di tangannya. Mata wanita itu kosong, dan wajahnya pucat seperti mayat. Pak Joyo merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada yang menahannya di tempat. Pada malam berikutnya, jeritan Pak Joyo terdengar oleh para tetangga. Mereka berlari ke rumahnya, tetapi ketika tiba di sana, rumah itu kosong. Hanya ada tali pocong yang tergeletak di lantai, basah oleh darah segar. Tidak ada jejak Pak Joyo, seolah-olah ia lenyap begitu saja dari dunia ini. Para tetangga hanya bisa berdiri terpaku, merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Nama Pak Joyo segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang mulai menghubungkan kehilangannya dengan cerita-cerita tentang pesugihan tali pocong. "Aku sudah bilang, tidak ada yang baik dari pesugihan," kata seorang tetua desa dengan nada serius. Namun, meskipun cerita itu membuat banyak orang ketakutan, beberapa tetap penasaran. Mbah Surti yang mendengar berita itu hanya menggeleng pelan. Ia tidak kuat menanggung beban yang sudah ia pilih sendiri. Katanya kepada Pak Karta ketika mereka berbicara di malam hari, "Pesugihan itu bukan untuk orang yang hatinya lemah." Pak Karta hanya terdiam, merasa sedikit bersalah karena telah menyeret temannya ke dalam kegelapan. Namun, cerita tentang Pak Joyo tidak berakhir begitu saja. Pada malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari arah rumahnya yang kini kosong. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan Pak Joyo berdiri di depan pintu, dengan wajah penuh ketakutan. "Aku tidak akan pernah mendekati rumah itu," kata seorang warga dengan nada gemetar. Seiring berjalannya waktu, rumah Pak Joyo menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang. Bahkan anak-anak tidak berani bermain di dekatnya. "Itu tempat terkutuk," bisik mereka satu sama lain. Namun, bagi mereka yang percaya pada dunia mistis, rumah itu adalah pengingat akan bahaya pesugihan. Demikianlah kisah tentang Pak Joyo dan tali pocong yang membawanya pada akhir yang tragis. Kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan ketenangan jiwanya yang hilang. Cerita ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba mengambil jalan pintas dalam hidup. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Pesan Mbah Surti kepada siapapun yang datang kepadanya.
Demikian kisah mencekam tentang pesugihan tali pocong. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga kita selalu dijauhkan dari godaan setan dan bahaya pesugihan.